Assalamualaikum warga Tambak Odi Surabaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 183 BBN 64 Universitas Erlangga akan memberikan sedikit tips and trik mengenai cara cepat membaca untuk anak usia dini. Saya Muhammad Zidan selaku penanggung jawab materi cara cepat membaca untuk anak usia dini akan memberikan sedikit tips mengenai persiapan apa aja sih para bunda-bunda ini sebelum melakukan pelatihan membaca untuk buah hatinya. Kedua, bunda-bunda, jadi bagaimana nanti kami akan memberikan tips waktu pelaksanaannya nih ketika nanti adik-adik kami atau bunda ajarkan dari alfabet, suku kata, ada teknik mengeja dan tidak mengeja hingga sampai lancar. Ketiga, bunda-bunda, jadi nanti di akhir kata kami menemukan sedikit referensi bagaimana secara teknis dari awal hingga akhir, khususnya nanti di kosakatanya ya, bagaimana nanti adik-adik kita atau buah hati bunda-bunda ini semua akan senang dan cepat untuk membaca, cepat untuk bisa membaca. Semoga bermanfaat. Tahapan pra mengenai persiapan ibu-ibu yaitu yang pertama adalah cari waktu belajar yang tepat. Maksudnya bagaimana ini ibu-ibu? Jadi supaya proses belajarnya lebih efektif, maka mengajari anak harusnya dilakukan di waktu yang tepat. Carilah waktu-waktu di mana mood belajarnya sedang baik. Anak tidak sedang mengantuk, lapar, atau lelah. Jika mood anak sedang kurang baik, maka ia akan cenderung kurang bisa berkonsentrasi dan merasa malas untuk belajar ibu-ibu. Alhasil, ibu pun jadi tidak bisa mengajarnya dengan optimal. Yang kedua adalah ciptakan suasana belajar yang ceria. Maksudnya bagaimana ini ibu? Setelah menemukan waktu belajar yang tepat, ibu juga perlu menciptakan suasana belajar yang ceria. Bagaimana caranya? Bisa dengan belajar di tempat yang segar, seperti di teras belakang, sambil dikelilingi oleh hijaunya pepohonan dan sembilan angin ya Bu ya. Ibu juga tidak perlu terlalu tegang dan galak saat mengajari anak-anak itu loh Bu. Meski anak menjadi lebih cepat bisa, tapi cara tersebut akan membuatnya merasa takut dan tertekan, sehingga dapat menjadi beban di benaknya. Ia akan menganggap belajar bersama ibu adalah saat yang tidak menyenangkan. Lebih baik ajari anak sambil sesekali mengajaknya bercanda, tertawa, dan saling memuji saat ia berhasil memahami yang ibu ajarkan. Ketiga adalah manajemen waktu ibu-ibu. Maknanya secara perlahan-lahan tapi rutin untuk mencegahnya merasa terpaksa dalam belajar. Gitu ibu. Semisal ya contohnya bu ya. Semisal 1 jam dalam 1 hari. Yang itu udah disepakati sama anaknya ibu sehingga tidak ada rasa keterpaksaan di sana. Oke ibu, tinggal di atas menjadi awalan ya ibu. Mulai dari mencari waktu yang tepat, menciptakan suasana belajar yang ceria, dan manajemen waktu agar rutin dan tidak terpaksa. Sekarang masuk kepada tahapan pelaksanaan ya bu. Yaitu mulai yang pertama adalah memperkenalkan huruf dengan cara yang menyenangkan. Maknanya itu apa ibu-ibu? Anak harus mengenal huruf terlebih dahulu. Sebenarnya ini salah satu cara ibu. Bila anak sama sekali belum mengenal atau masih kurang menguasai huruf, maka cara memperkenalkan harus dengan cara yang menyenangkan. Mengapa? Sebab anak-anak akan lebih cepat untuk menangkap dan menghafalnya. Caranya bisa dengan menggunakan flashcard, serta digambar, warna, dan selainnya. Bisa dengan bernyanyi, atau semisal tabel ditempelkan di tembok. Nanti ibu ya, untuk lebih konkretnya, kami dari sini akan mencontohkan ke ibu bagaimana memberikan atau mengajarkan anak dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu menghafal suku kata. Maknanya setelah anak sudah mengenal dan menguasai huruf, maka cara mengajari anak membaca memasuki tahapan perkenalan suku kata. Ini ia sebaiknya diajari untuk menghafal suku kata yang ada di dalam konsonan B sampai Z dan ikuti huruf vokal A, I, U, E, dan O. Contohnya babi, bu, bebu, caci, cu, cico, dan seterusnya.
Nanti ya ibu-ibu, nanti di akhir, tenang Bu, ini mungkin cara yang lebih klasik, nanti ada cara yang lebih cepat ya Bu ya, nanti di akhir. Yang ketiga, yaitu mengajarkan anak membaca suku kata variatif. Contohnya seperti apa sih? Jadi seperti bu sama ku, bo sama la, bola, lu sama ka, luka, bu sama ka, buka. Nah, jadi nanti ada tahapan yang menurut versi klasiknya ada seperti ini. Sehingga nanti anak-anak ibu ya kita belajar sesuai dengan tahapannya. Namun nanti tenang dan sesuai dengan janji kita pasti ada cara yang lebih ringkasnya. Yang keempat, yaitu memperkenalkan dan mengajarkan huruf mati. Maknanya itu seperti apa ibu-ibu? Memperkenalkan cara membaca suku kata dengan konsonan mati, misalnya yang mengandung NY atau NG. Contoh, bawang, NG belakangnya. Nyamuk, depannya NG. Nah, seperti itu ibu-ibu. Sehingga mungkin di awal anak-anak akan mengalami kesulitan. Tapi di sini pasti akan menunjukkan perkembangan-perkembangan yang sesuai dengan tahapan ketika ibu-ibu mengajarkan dari awal by step dan step. Dan kami nanti juga ajarkan ringkasannya nanti di bawah video ini. Yang kelima, yaitu melatih anak membaca kata secara utuh. Yaitu sebenarnya bagaimana cara mengajari anak membaca tanpa mengeja. Mungkin terdengar sulit ya Bu ya. Pada awalnya anak mungkin juga akan menemui kesulitan sehingga harus mengeja terlebih dahulu. Di sini pula yang harus rajin dan pantang menyerah untuk melatih anak agar ia dapat membaca tanpa mengeja. Ajari anak dengan metode yang sesuai dengan karakternya, maka lama-kelamaan ia akan mulai lancar membaca. Oh iya, sebenarnya bedanya teknik mengeja dan tidak mengeja itu apa sih ibu-ibu? Jadi ibu-ibu, bedanya adalah bila pada teknik mengeja, anak diajarkan untuk mengeja penggabungan dua huruf. B sama A, jadinya ba. Nah, itu teknik mengeja. Sedangkan pada teknik tanpa mengeja, anak langsung diajarkan untuk menghafal suku kata. Seperti pada contoh tadi ibu, semisal ba sama ca, baca. Nah, ada teknik seperti itu. Kami akan mengajarkan salah satu teknik yang sebenarnya ada banyak teknik belajar membaca tanpa mengeja, yang mungkin nanti ibu sesuaikan dengan karakter buah hati masing-masing. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama sebenarnya kenali karakter anak Anda, ibu-ibu. Jadi jika anak ibu mempunyai karakter yang penurut, cara ini bisa diserap dengan lebih cepat oleh Ananda. Namun jika Ananda mempunyai karakter yang kuat di mana dia lebih suka untuk bermain dan tidak suka dengan tekanan, kami punya solusinya ibu. Kita bisa melakukan cara belajar membaca ini di saat yang tidak formal. Lupakan meja belajar, lupakan buku panduan, lupakan alat tulis. Sekarang sarana yang kita butuhkan hanyalah kartu. Kartu ini bisa kita buat dari kertas buffalo warna-warni seperti ini contohnya ya Bu ya. Gini. Jadi nanti ibu-ibu bisa nih beli kertas buffalo sesuai warna anak yang diminati. Selanjutnya ibu-ibu, kita akan buat Bu. Jadi setiap kertas buffalo itu kita klasifikasikan sesuai dengan huruf vokal. Misal kita buat dengan vokal A dengan warna putih, vokal I dengan warna kuning, vokal U dengan warna pink. Mungkin ibu bisa mencari warna sesuai dengan kesukaan Ananda untuk vokal E dan O ya ibu. Kartu ini tidak hanya berupa tulisan, tapi juga ada gambar di belakangnya. Contohnya seperti pada gambar ini ya ibu. Maknanya, jadi gambar balon untuk suku kata ba, gambar bintang untuk suku kata bi, gambar burung untuk suku kata bu. Sehingga dalam satu kata itu kita ambil suku kata yang paling depan ya ibu untuk memudahkan. Untuk permulaan jangan buat kartu dengan semua vokal a, i, u, e, o, no ya bu. Buatlah kartu dengan vokal A saja untuk saat belajar. Membacanya dengan cara mengingat gambar dan juga bentuk suku kata. Ingat, suku kata ya, bukan huruf bu. Karena memperkenalkan huruf di awal belajar itu sering kali membuat Ananda bingung dan terkesan bosan dalam belajar. Ini caranya ya bu ya, pegang kartu dan berkata ingat balon, ingat ba, sembari menunjukkan gambar balon terlebih dahulu bu. Lalu ditunjukkan balik kartu dengan tulisan ba.
Ulangi kata-kata tersebut 3-5 kali dan meminta Ananda untuk mengulang. Ambil kartu ca, kembali berkata, ingat cacing, ingat ca. Sembari menunjukkan gambar cacing terlebih dahulu, lalu tunjukkan balik kartu dengan tulisan ca. Ulangi kata-kata tersebut 3-5 kali, lalu minta Ananda untuk mengulangi. Dengan demikian, Ananda sudah menghafal suku kata ba dan ca. Coba ibu-ibu susun kartu tersebut ke samping seperti pada gambar ini. Mintalah anak Anda untuk membaca kartu ini. Dan hasilnya, taram! Ananda dengan tegas dan lancar akan membaca suku kata baca. Mudah bukan ya Bu? Dalam 15 menit saja anak Anda akan dapat membaca. Lakukan kegiatan ini dengan cara bermain ya. Ingat sambil bermain. Tambahkan materi suku kata lain dengan vokal A hingga selesai, yaitu ba sampai za. Maksimal 1-2 suku kata baru setiap harinya agar Ananda paham betul dari bentuk suku kata dan penulisannya. Setelah di suku kata dengan vokal A, masukkan pula kartu dengan huruf vokal saja. A, I, U, E, O berserta gambar pula di belakangnya. Contohnya seperti berikut gambar ini. Setelah vokal A menguasai benar dan juga kartu vokal A, I, O seperti gambar ini juga menguasai, kita tambahkan dengan suku kata vokal I semisal dari bi, binatang, ci, cicak, dan selanjutnya. Per satu vokal tambahkan 1 per suku kata hingga mengerti. Dijelaskan jelas ya Bu bagaimana cara untuk mengajarkan anak membaca dengan vokal A, I, U, E, O, memakai cara yang sangat disukai Ananda pastinya. Setelah mereka dengan lancar mengingat semua suku kata, sekarang kami akan menjelaskan untuk kelanjutan materi membacanya, yaitu materi tentang suku kata berakhiran huruf mati N, H, S, R, L, P, B. Baru kali ini kita perkenalkan huruf. Saran saya di materi ini anak sudah cukup usia, yaitu usia 4-5 tahun. Jika anak masih di usia 3-4 tahun, jangan terlalu cepat memberikan materinya karena banyak kejadian terlalu penuh materi yang diberikan anak akan fobia atau takut dengan huruf. Namun, jika kita memberikan materinya sesuai dengan tingkatan usia dan dengan menyenangkan, dapat dipastikan materi yang kita berikan tidak akan sia-sia dan sangat membantu dalam memperkenalkan dengan bacaan. Yuk Bunda seperti ini contohnya, yaitu menggunakan kartu namun kosongkan bagian gambar agar Ananda tidak kebingungan seperti gambar ini. Nah, perkenalkan huruf N dahulu, jangan memberi lebih dari huruf di setiap materi baru. Kali ini kita perkenalkan huruf N. Katakan ini N, ulangi 5 kali. Dan minta Ananda untuk mengulanginya untuk mulai menggunakan huruf N. Kita ambil kartu bervokal, seperti contoh gambar ini Ibu ya. Setelah Anda mengingat huruf N, susun seperti contoh di atas. Katakan K mati N, dibaca kan. Ulangi kata-kata tersebut hingga Ananda mampu mengucapkan kata kan. Di materi huruf N, ini gabungkan huruf N dengan suku kata lainnya hingga Ananda terbiasa menggunakan huruf N dengan berbagai suku kata. Dan kembali kejutan, taram! Ananda dapat pastikan membaca dengan lancar suku kata seperti ikan, sukan, bukan. Nanti coba deh Ananda coba suruh baca ketika materi ini selesai. Akhir kata dari kami, jika ada yang masih dibingungkan atau ada salah kata, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, langsung bareng-bareng kita diskusikan di grup WA ya Ibu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.